Assalamualaikum, ini dengan Mbak Astin ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fitri Aditya yang bertugas pada semester ini. Di sini saya akan memberikan konseling tentang infeksi menular seksual. Sebelumnya Mbak Astin sudah mengetahui IMS apa belum? Jadi saya jelaskan. IMS atau infeksi menular seksual merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan secara global dengan berbagai macam infeksi bakteri, virus, dan parasit yang ditularkan melalui kontak seksual, darah, atau dari ibu ke anak selama kehamilan atau persalinan. Di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis penyakit IMS. Yang pertama ada sifilis, ada gonore, chlamydia, otiokolamin, HIV. Siapa saja sih yang aktif secara seksual berisiko tertular atau menyebarkan penyakit menular seksual? Yang pertama, melakukan hubungan seksual tanpa kondom. Berhubungan seks secara oral, vagina, ataupun anal yang tidak aman merupakan faktor utama PMS. Yang kedua, memiliki banyak pasangan seksual. Selain itu, aktivitas seksual dengan lebih dari satu pasangan juga dapat meningkatkan risiko terkena PMS. Yang ketiga, mempunyai riwayat IMS. Memiliki satu infeksi tertular seksual membuat penyakit menular seksual lainnya lebih mudah tertular. Yang keempat, penyalahgunaan alkohol atau penggunaan obat-obatan terlarang. Hal ini bisa menurunkan penilaian kamu dan membuat kamu cenderung melakukan perilaku berisiko seperti seks bebas. Yang kelima, menggunakan narkoba suntik. Berbagai jarum suntik saat menyuntikkan narkoba dapat menyebarkan banyak infeksi serius. Contohnya adalah HIV, hepatitis B, dan hepatitis C. Yang keenam, usia muda. Kasus IMS lebih sering dilaporkan oleh orang berusia 15 sampai 24 tahun daripada mereka yang lebih tua. Penyebab infeksi menular seksual atau IMS. Yang pertama, penyebab infeksi seksual menular IMS antara lain ialah melakukan hubungan seksual tanpa pengaman, seks oral dengan orang yang terinfeksi. Yang kedua, berganti-ganti pasangan seksual. Yang ketiga, adanya riwayat IMS yang tidak tertangani. Yang keempat, berkontak langsung dengan cairan tubuh yang terinfeksi seperti darah, semen, cairan vagina atau cairan anus. Yang kelima, infeksi gonore. Yang keenam, untuk pencegahan perlu menggunakan kondom, tidak melakukan hubungan seks tanpa pengaman, tidak melakukan seks oral dengan orang yang terinfeksi, tidak berganti-ganti pasangan dalam berhubungan seks, dan tidak berkontak dengan luka saat berhubungan seks. Gejala yang terjadi pada penyakit menular seksual (PMS). Gejala penyakit menular seksual. Yang pertama, ruam atau lekuk di area kelamin, keputihan, nyeri di area kelamin, perdarahan di luar masa menstruasi, bau tidak sedap dari vagina, ruang kulit di bagian tangan atau kaki. Bagaimana tata penanggulangan infeksi menular seksual? Yang pertama, hindari seks bebas. Gunakan kondom saat berhubungan seks, hindari konsumsi minuman keras atau dan juga narkoba, lakukan vaksinasi, pengobatan dengan cara pengobatan IMS biasanya meliputi pengobatan antimikroba untuk memperoleh kesembuhan dan menurunkan tingkat penularan serta pelayanan paripurna yang dibutuhkan untuk mencapai derajat kesehatan reproduksi yang baik. Pencegahan IMS meliputi hindari seks bebas, gunakan kondom, hindari konsumsi minuman keras dan narkoba, dan lakukan vaksinasi. Pemeriksaan, jika terjadi penyakit menular seksual, harus segera melakukan pemeriksaan kepada dokter untuk mendapatkan diagnosa dan pengobatan yang sesuai. Perilaku seksual yang sah. Perilaku seksual sah seperti melakukan hubungan seks tanpa berganti pasangan dan tanpa konsumsi minuman keras dan narkoba dan membantu pencegahan IMS.
Yang konseling yang dapat saya sampaikan, apakah ada pertanyaan, Mbak? Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Ini ya, Mbak. Itu Mbak. Ini dengan Mbak Astin ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Purwasari yang bertugas pada siang hari ini. Baik, di sini saya akan memberikan konseling tentang penyalahgunaan obat. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Sebelumnya Mbak Asin sudah mengetahui apa belum penyalahan penggunaan obat itu apa? Belum. Oke, saya jelaskan ya. Penyalahgunaan obat-obatan atau zat kimia yang tidak ditunjukkan. Penyalahgunaan obat adalah penggunaan obat-obatan atau zat kimia yang tidak ditunjukkan untuk pengobatan. Akan tetapi, obat-obatan tersebut dipergunakan untuk mendapatkan penyembuhan. Tanda dan gejalanya ialah yang pertama, perubahan perilaku. Yang kedua, sering menguap dan mengantuk, malas, melamun, dan tidak mempedulikan kebersihan atau penampilan diri. Menjadi tidak disiplin, sering kabur baik di rumah maupun di sekolah. Nilai prestasi menurun, bersembunyi di tempat-tempat gelap atau sepi yang tidak terlihat orang, lebih bergaul dengan orang tertentu saja. Mencuri milik orang tua atau saudara untuk memberi miras, sering cemas, mudah stres, gelisah, suka tidur, pelupa seperti gunung atau pikun, mata merah seperti mengantuk atau sering berkacamata hitam. Cara pengobatannya ialah yang pertama, terapi perawatan. Terapi perawatan berguna untuk mengatasi kesehatan mental dan evaluasi secara berkala. Program terapi ini terus memantau perkembangan dan memberikan konseling mengenai risiko-risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua, detoksifikasi. Bergantung pada obat apa yang mengakibatkan kecanduan. Tahap pertama perawatan seringkali berupa detoksifikasi yang dibantu secara medis. Proses ini merupakan perawatan suportif yang diberikan saat obat dikeluarkan dari aliran darah. Detoksifikasi diikuti oleh perawatan lain untuk mendorong pantangan dalam jangka panjang. Banyaknya perawatan yang mengakibatkan fase individu dan kelompok. Cara pemeriksaan penyalahgunaan obat. Beragam jenis tes narkoba. Yang pertama, sampel urin. Tes narkoba yang paling umum dilakukan adalah pengambilan sampel urin. Yang kedua, sampel darah. Jenis tes narkoba selanjutnya adalah tes darah. Tes ini diduga jauh lebih efektif dibanding tes narkoba melalui urin. Yang ketiga, sampel air liur. Selain pengambilan sampel melalui darah, air liur juga bisa menjadi sampel untuk mendeteksi narkoba dalam tubuh seseorang. Yang terakhir, yang keempat, ialah sampel rambut. Tes narkoba jenis ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel rambut yang akan diuji di laboratorium untuk menentukan apakah orang tersebut melakukan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan obat berbahaya dan merusak. Komplikasi penyalahgunaan obat yang berbahaya dan merusak antara lain. Yang pertama, terkena penyakit menular. Yang kedua, orang yang kecanduan narkoba lebih mudah tertular penyakit menular seperti HIV, baik melalui hubungan seks yang tidak aman atau berbagi jarum suntik dengan orang lain. Bagaimana cara pencegahan penyalahgunaan obat? Yang pertama, hindari rasa penasaran untuk mencoba. Bagaimanapun juga, sebagian besar riwayat kecanduan pada remaja dan anak muda berasal dari penasaran ingin mencoba seperti teman-temannya. Yang kedua, ketahuilah dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. Pilih pergaulan atau teman yang baik,
Jauhi yang dapat membawa pengaruh buruk atau kecanduan narkoba. Yang ketiga, lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu. Ingat bahwa ancaman hukum untuk penyalahgunaan narkoba tergolong berat, ditambah lagi sanksi sosial dari masyarakat. Yang terakhir, yang keempat, penyalahgunaan. Hindari pergaulan malam. Lakukan kegiatan positif di waktu dan tempat yang aman bersama keluarga dan teman dan rekan yang membawa efek positif. Jika punya masalah, cari jalan keluar yang aman dan jangan jadikan narkoba sebagai pelarian untuk melupakan masalah. Sekian konseling yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Sudah. Baik, saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.